kalau seseorang telah kagum dengan apa yang diciptakan oleh Allah, sehingga dia mampu untuk mengucapkan tasbih kepada Allah, suasana yang demikian akan membuat dirinya kecil di hadapan Allah, akan membuat dirinya kerdil di hadapan Allah, akan membuat dirinya tidak bermakna di hadapan Allah, sampai dia mengatakan, faqina adzabannar, ya Allah, selamatkan kami dari siksa neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidul mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah yang kami muliakan, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita mengucapkan segala puja dan puji karena Allah adalah zat yang membolak-balikkan hati manusia. Allah adalah zat yang memberikan hidayah, dan Allah zat yang memberikan petunjuk kepada setiap hambanya. Teriring dengan itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya Allah menyampaikan keselamatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah sedang jamaah yang kami muliakan, pada malam hari ini tausiah kita adalah membangun kehidupan agar senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Sedang jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang senantiasa mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, lalu mereka mengatakan, ya Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, maka peliharalah diri kami dari siksa neraka. Saudara-saudara, para pendengar jamaah yang kami muliakan, kalau kita lihat ayat ini, Allah memberikan sebuah gambaran dalam hidup ini bahwa kita hidup berada dalam ruang, dalam waktu, atau yang disebut dengan kita berada dalam 3 dimensi. Setelah 3 dimensi ini habis kita lalui, maka habislah kehidupan. Kita lihat Allah berfirman dalam ayat ini, yang pertama, kehidupan manusia itu adalah qiyamah. Manusia itu kuat berdiri, manusia itu kuat berjalan, manusia itu kuat berlari, malah kuat berloncat, meloncat ke sana kemari. Wa qu'uda, setelah dimensi pertama, masa pertama yang dilalui ini berlalu, sedikit demi sedikit dia lebih memilih lebih banyak duduk ketimbang berjalan.
Kalau dulu setiap hari kita datangi rumahnya, tak pernah dia di rumah. Tapi setelah umur pun berlalu, dia lebih memilih tinggal di rumah daripada keluar rumah. Masa kedua telah dilalui. Kemudian masa ketiga yang akan dilalui oleh manusia adalah wa ala junubihim. Dulu seseorang sering ketemu di jalan, sering ketemu di lapangan, sering ketemu di tempat lain, di mana-mana. Tahap kedua sering bertemu di rumah. Tahap ketiga kita datang ke rumah, malah dia sudah berada di tempat tidur. Inilah yang difirmankan oleh Allah, wa ala junubihim, dia berada di atas tempat pembaringan. Maka orang yang beruntung adalah orang yang mampu mempergunakan 3 dimensi hidup ini untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian juga Allah perintahkan zikir diiringi dengan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Lalu Allah mengajak manusia ini untuk senantiasa berpikir tentang apa yang diciptakan oleh Allah di langit dan di bumi. Karena semua yang diciptakan oleh Allah itu adalah tidak ada satupun yang batil, tidak ada satupun yang sia-sia. Semuanya bermanfaat. Cuma terserah bagaimana seseorang bisa mengambil pelajaran dari ini semua. Makanya kalau kita lihat penjelasan daripada ayat ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Shalla qa'iman." Salatlah dalam keadaan berdiri. Bila enggak sanggup, fa illam tastati' fa qa'idan. Bila tidak sanggup dalam keadaan berdiri, maka dianjurkan kita salat dalam keadaan duduk. Bila juga tidak sanggup dalam keadaan duduk, fa illam tastati' fa ala jambik. Maka salatlah dalam keadaan sambil berbaring. Itu juga artinya bahwa kehidupan manusia berada dalam ruang, dalam batas tertentu. Saat dia sehat, diizinkan kita salat dalam keadaan berdiri. Saat kurang sehat, boleh dalam keadaan duduk. Saat tidak sehat, boleh dalam keadaan berbaring. Jadi ma'asyiral muslimin, saudara-saudara, para pendengar, inilah sebenarnya yang perlu kita jadikan pelajaran dalam kehidupan, bahwa setiap yang diciptakan oleh Allah itu punya hikmah yang perlu kita jalani, yang perlu kita pergunakan untuk senantiasa kita berfikir. Makanya Allah mengatakan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi hidup tidak hanya berzikir, hidup tidak hanya berzikir, tapi hidup harus kita iringi antara zikir dan fikir. Kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berfikir apa yang diciptakan di langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajak kita untuk berfikir apa yang diciptakan oleh Allah di bumi. Sebab dengan kita berfikir dan kita bisa mengambil pelajaran dari ini semua, akan menimbulkan suatu keyakinan dalam hidup ini bahwa Allah adalah zat yang maha agung. Allah memiliki kekuasaan yang luar biasa. Allah maha luas ilmunya. Maka di balik itulah orang-orang yang diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa bisa mengambil hikmah dari peristiwa demi peristiwa yang dijalani. Makanya Hasan Al-Bisri, seorang ulama ternama, beliau pernah mengingatkan kaum muslimin, berfikir satu saat, berfikir sejenak, itu jauh lebih afdal, jauh lebih utama ketimbang orang bangun di tengah malam untuk melaksanakan tahajud. Karena di balik pikiran, di balik orang berfikir, di sanalah akan timbul sebuah renungan. Di balik renungan, orang akan mengagumi Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Makanya oleh karenanya, marilah kita gunakan kesempatan hidup ini yang Allah berikan, sebab semuanya nanti Allah akan minta pertanggungjawaban kepada setiap manusia. Ada 4 hal yang nanti pada hari kiamat Allah akan minta pertanggungjawaban kepada manusia. Satu di antaranya adalah umur. Maka agar
nanti hari kemudian bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, umur ini hendaklah kita gunakan untuk senantiasa berzikir dan berfikir apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Isa alaihissalam mengingatkan kita semua, berbahagialah orang-orang yang lisannya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah orang-orang yang senantiasa dia diam dalam berfikir. Dan berbahagialah orang-orang yang memiliki pandangan. Setiap pandangan itu menjadi ibrah. Setiap pandangan itu melahirkan pelajaran yang bermanfaat. Jadi manakala orang senantiasa berpikir tentang apa yang diciptakan oleh Allah di langit, tentang apa yang diciptakan oleh Allah di bumi, sampai pada suatu keyakinan bahwa yang diciptakan oleh Allah tidak ada satupun yang sia-sia. Semua yang diciptakan oleh Allah itu bermanfaat. Lalu dia akan mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, yang Engkau ciptakan ini tidak ada satupun yang sia-sia. Semua berguna, semua bermanfaat. Maka dalam kondisi yang seperti itu, dia akan kagum dengan Allah. Dia akan mengakui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka di balik yang demikian itulah akan muncul dalam kehidupannya bahwa tidak ada kekuatan, tidak ada kekuasaan kecuali yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya dalam kondisi yang seperti itu dia selalu mengatakan, Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. Maka setiap yang dia lihat keagungan dari apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Inilah proses dari sebuah pemikiran, proses di mana Allah mengajak manusia untuk senantiasa memikirkan apa yang diciptakan oleh Allah di langit dan apa yang diciptakan oleh Allah di bumi. Maka dia mengatakan Subhanallah, Subhanallah. Maka sering kita temukan orang-orang tua kita, guru-guru kita yang setiap kali dia duduk, setiap kali dia berjalan, di mulutnya Allah senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dia sudah merasakan betapa besar karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu bisa ditemukan, hal itu bisa dirasakan tatkala dia senantiasa menggunakan hidup ini untuk senantiasa berfikir tentang apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi yang seperti itu, kalau seseorang telah kagum dengan apa yang diciptakan oleh Allah sehingga dia mampu untuk mengucapkan tasbih kepada Allah, suasana yang demikian akan membuat dirinya kecil di hadapan Allah, akan membuat dirinya kerdil di hadapan Allah, akan membuat dirinya tidak bermakna di hadapan Allah, sampai dia mengatakan, Faqina adzabannar, ya Allah, selamatkan kami dari siksa neraka. Ini adalah buah dari sebuah pemikiran. Maka oleh karenanya mohonlah senantiasa kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa mengiringi kehidupan ini dengan sebuah doa yang sangat ringkas, sangat mudah, sangat praktis, dan semua orang bisa menghafalnya. Cuma tergantung kita mau gunakan apa tidak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mohon kepada Allah supaya Allah memberikan kita kehidupan dunia. Kita mohon kepada Allah supaya Allah nanti pada hari kemudian ditempatkan kita pada tempat yang penuh dengan kenikmatan. Maka kepada para sidang jamaah yang kami muliakan pada malam yang berbahagia ini, maka jadikanlah hidup ini sebelum kita kembali kepada Allah untuk senantiasa kita iringi hidup ini. Berpikirlah dan iringilah dengan senantiasa juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang hidupnya telah mampu dipadukan antara zikir dan fikir kepada apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya hatinya akan selalu merasa resah manakala bibirnya tidak senantiasa basah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu risih dalam hidupnya, dia takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala.
Dia senantiasa berharap agar Allah memberikan keampunan untuknya setiap saat. Lidah dan mulutnya dihiasi dengan selalu bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Mulutnya senantiasa bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulutnya senantiasa bertahlil untuk mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupannya senantiasa diiringi dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sanalah orang akan mendapat sebuah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita mulai kehidupan ini dengan kehidupan yang lebih baik, karena yang namanya sisa umur yang diberikan oleh Allah kepada kita semua adalah tentu lebih sedikit daripada yang telah kita pakai. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, agar kita bisa merasakan sebuah kehidupan yang bermakna, agar kita kembali kepada Allah tidak dalam keadaan sia-sia. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.